Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'dah. Hadirin jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah, taufik serta inayah, sehingga pada malam hari ini pun Allah masih berkenan mentakdirkan kita semua untuk kembali berkumpul, bertemu di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kegiatan rutin kita ma'rifah billah, untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari, memahami dan meyakini Asmaul Husna. Kemudian salawat, salam dan keberkahan marilah kita doakan selalu agar tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sahabat beliau yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pengikut ajaran agama Islam hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Asmaul Husna yang ke-42, Al-Jalil. Ya, Al-Jalil, betul. Al-Hasib sudah, sekarang Al-Jalil. Baik, kita sering mengucapkan lafaz-lafaz yang sesungguhnya menunjukkan tentang Asmaul Husna. Maka yang sering sekali dan sunnah kita baca ketika kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalal, wahai zat yang mempunyai keagungan, maka zat yang maha agung yang memiliki sifat-sifat keagungan namanya Al-Jalil. Sebagaimana zat yang mempunyai sifat ikram, sifat mulia, maka namanya Al-Karim. Dekat, ya, berdampingan Al-Jalil dan Al-Karim. Al-Jalil biasa kita menyebutnya dengan terjemahan yang maha besar atau yang maha agung. Nah, jadi kita memahaminya Al-Jalil adalah zat yang maha agung, dan memang kita diajari dengan bahasa yang sederhana dulu agar kita mudah memahaminya. Tetapi bagi kita orang-orang
yang menginginkan tambahan ma'rifatul asma, yang ingin mengetahui lebih dalam tentang asma Allah, yang mana asma Allah ini menunjukkan sifat Allah dan sifat Allah menunjukkan tentang zat Allah yang maha suci, maka kita tentu ingin tahu apa makna asma Allah Al-Jalil, atau zat yang maha agung, atau zat yang maha besar. Besar dan agung maksudnya sama. Maka ada lafaz-lafaz yang secara zahirnya sepertinya sama, seperti Al-Kabir, maha besar, Al-Azim juga maha besar atau maha agung, Al-Jalil juga maha besar atau agung. Tetapi tentu asma-asma ini setiap satu persatunya ini pasti mempunyai khususiyah, mempunyai keistimewaan yang ada pada asma atau isim nama tersebut, dan semuanya menunjukkan keagungan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya asma yang satu ini tidak bisa mengalahkan kemuliaan asma yang lain. Semuanya mulia karena semua adalah asmaul husna, asma yang sangat sempurna, yang sangat indah dan sangat baik, sangat bagus. Lalu apa itu Al-Jalil? Ta'rif, pengertian dari Al-Jalil, huwal mausufu bi nu'util jalal. Al-Jalil artinya adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat kebesaran atau keagungan. Jadi suatu zat yang mempunyai sifat keagungan, maka dia disebut sebagai Al-Jalil. Apa saja sifat-sifat yang menyebabkan Allah terkenal dengan Asma Al-Jalil, atau apa saja Nu'udul Jalal, sifat-sifat keagungan? Maka di antaranya sifat keagungan adalah Al-Ghina, sifat maha kaya, sifat kaya, sifat tidak membutuhkan apapun. Yang kedua, Al-Mulk, sifat merajai. Jadi kalau sudah kaya, merajai. Yang ketiga, At-Taqaddus, sifat maha suci, berarti jauh dari keburukan sama sekali. Apalagi Al-Ilmu, punya sifat ilmu. Al-Qudrah, sifat kuasa. Wa ghairuha, dan selain itu semua minas sifatil ladzi dzakarnaha, yaitu berupa sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sifat maha menghidupkan, maha mematikan. Nah, ini adalah sifat jalal, sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zat yang mengumpulkan semua sifat-sifat tadi, udah kaya, udah butuh makhluk, udah raja dari segala raja, maha suci. Ada Al-Ghina, namanya Al-Ghani. Al-Mulk, sifat Al-Mulk atau menguasai, namanya Al-Malik. Udah raja, kaya lagi. Wat-Taqaddus, Al-Quddus, Al-Malikul Quddus, maha suci, zatnya, sifatnya, perbuatannya suci semua. Wal ilmu, sifat mengetahui, Al-Alim, maha tahu, dan taunya bukan karena diberi tahu, tapi sumber dari segala pengetahuan. Wal Qudrah, asma'nya Al-Qadir, yang maha kuasa. Itu semua kalau dikumpulkan dalam satu zat, zatnya namanya Al-Jalil, Al-Mutlaq. Al-Jalil, zat yang maha agung, yang keagungannya sangat mutlak. Nah, ya paham Pak ya? Sekarang kita pahami
satu persatu meskipun tidak semuanya. Yang pertama sifat al-ghina. Allah punya sifat jalal al-ghina. Al-ghina artinya kaya. Kaya artinya tidak membutuhkan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan kita, baik zat kita ataupun amal ibadah kita, Pak. Kemarin kita berpuasa Ramadan bukan karena Allah yang butuh, tapi karena kita yang memerlukan puasa. Agar apa? Agar kita la'allakum tattaqun, agar kita dekat dengan surga Allah, agar kita pantas dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Paham, Pak? Jadi kalau kita nggak rajin puasa, ya ngefeknya ke kita juga. Kita nggak mau sholat, resikonya ke kita juga. Allah nggak rugi sama sekali kalau seluruh makhluk nggak ada yang ibadah kepadanya. Sebagaimana Allah tidak akan bertambah lebih berpuasa dan lebih agungnya kalau semua makhluk percaya, beriman dan beribadah kepada Allah. Nggak ada satupun yang tidak beribadah. Nggak bertambah kemuliaan Allah, nggak bertambah keagungan Allah. Karena apa? Karena Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Paham? Jadi kesimpulannya ini sifat-sifat yang agung. Ya, ini akan kalau terkumpul dalam satu zat, maka zatnya namanya Al-Jalil. Yang kedua, sifat jalal yang kedua adalah Al-Mulk, zat yang punya sifat menguasai atau merajai. Namanya Al-Malik, zat yang maha merajai. Maka kalau sudah merajai, kita otomatis dikuasai. Baik zat kita, perbuatan kita, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jalal atau sifat agung yang ketiga, At-Taquddus. Kita sudah pernah mempelajari Al-Quddus. Ada yang masih ingat, Pak, artinya apa Al-Quddus? Insya Allah banyak yang lupa. Iya, taunya suci doang. Suci apanya? Suci badannya. Allah nggak punya badan kayak kita. Suci zatnya dari kekurangan, dari aib celah. Suci sifatnya dari segala kekurangan. Suci af'al perbuatannya dari segala yang tidak baik. Itu Allah. Maka Allah maha suci. Walaupun kita kufur umpamanya, walaupun seseorang ingkar kepada Allah, Allah tetap Al-Quddus, maha suci. Walaupun kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh bulan Ramadan, tarawih tidak pernah kita tinggalkan, habis puasa kita sakit, ya Allah saya sakit, kenapa aku dibikin sakit ya Allah? Padahal ibadahnya kita udah bener-bener Ramadan. Bukan Allah yang salah, tapi kita kebanyakan minum sirup, kebanyakan makan yang macam-macam, kita overdosis, ya, berlebihan juga nggak baik. Nah, jadi Allah maha suci. Apalagi al-ilmu, Allah mengetahui. Berani nggak kita mau melaksanakan maksiat kalau kita yakin Allah punya sifat jalal namanya al-ilm, mengetahui. Kita yakin Allah melihat kita, hati kita, niat kita mau berbuat maksiat, Allah tahu. Kalau kita yakin, berani gak kita bikin maksiat? Gak berani. Karena apa? Karena kita tahu sifat jalalnya Allah, diantaranya maha mengetahui. Jadi orang berbuat maksiat karena dia kurang begitu yakin kalau Allah punya sifat agung, sifat jalal namanya maha mengetahui. Al-Qudrah, maha kuasa. Kalau kita yakin Allah punya sifat jalal Al-Qudrah, maka kita pikir-pikir, Pak, Allah maha kuasa. Sekarang saya masih sehat, sekarang saya masih hidup. Bisa jadi besok atau lusa atau nanti Allah mengambil nyawa kita, Allah mengambil mata kita, Allah mengambil pendengaran kita,
dan sebagainya dan sebagainya. Allah mengambil keluarga kita. Allah Maha Kuasa. Maka kita berpikir lagi bahwa Allah Maha Kuasa, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita melewati batas sebagai hamba Allah tetap hamba Allah. Nah, ini tentang pengertian dari nu'utul jalal atau sifat-sifat keagungan. Masih banyak lagi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita udah ngerti Al-Jalil artinya zat yang maha agung. Pengertiannya tadi sudah, zat yang disifati atau bersifat dengan nu'utul jalal, dengan sifat-sifat keagungan. Ya. Dan keagungan Allah ini mutlak, tidak ada bandingannya, tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa disamakan. Bagaimana sifat kita? Bagaimana sikap kita dengan asma ini? Yang pertama, setelah kita pelajari, kita sudah paham, kita wajib mengimani bahwa ini termasuk Asmaul Husna. Harus yakin ini Asmaul Husna. Tancap di hati kita, Allah Maha Agung. Ingat kalau kita baca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalal artinya zat yang maha mulia, wahai yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan. Nu'utul Jalal, sifat-sifat agung. Ya Dzal Jalal, sama dengan Al-Jalil. Itu. Jadi kita harus beriman, yakin. Tak beriman kufur berarti. Yang kedua, kita harus mempunyai sifat khauf atau khasyiyah. Dengan asma ini, dengan asma keagungan ini, maka hasil dari kita yakin bahwa Allah Maha Agung, kita harus mempunyai sifat takut, khauf, khasyiyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah di sini maksudnya adalah takut yang tingkat tinggi. Apa itu? Takut kepada Allah karena keagungan Allah sendiri. Karena Allah Maha Agung, karena Allah Maha Besar. Karena takut kepada Allah itu ada tingkatannya, Pak. Yang paling tinggi itu, Pak. Yang paling tinggi kita takut kepada Allah karena Allah Maha Besar, Maha Agung. Kita takut. Kita takut berbuat maksiat. Tahu-tahu nanti kalau bikin maksiat, mulut kita bisuk, mata buta. Kalau takut kan jadi maksiat, tak? Nggak jadi ya? Kalau mau nyolong, takut nanti kakinya lumpuh. Gimana? Kan nggak jadi maksiat kalau kita takut pada Allah. Jadi orang berbuat maksiat biasanya karena nggak takut kepada Allah, nggak takut kepada kebesaran Allah. Ada juga orang takut karena takut neraka, Pak. Takut neraka. Nah, jadi dia takut karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah disediain neraka. Jadi takut yang di bawah itu. Tapi yang paling tinggi adalah takut karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keagungan Allah. Kalau dibayangkan seandainya neraka nggak ada, takutnya karena neraka, maka orang ini akan hilang takutnya. Neraka nggak ada ini karena dia tidak takut kepada Allah dengan kebesaran Allah. Jadi takut kepada Allah yang tertinggi adalah takut kepada Allah karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau takut ini, rasa takut kepada Allah dikembangkan dan istiqomah, maka akan membuahkan sifat yang baik, Pak. Ada dua minimal. Yang pertama adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Allah Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui, termasuk sifat jalalnya Allah yang menjadikan Allah Al-Jalil. Maka kalau kita yakin Allah Maha Agung, Maha Besar, dengan sifat besarnya yaitu diantaranya Maha mengetahui, kalau kita datang ke madrasah untuk ngaji, ke masjid untuk ibadah, Allah tahu hati kita, kira-kira kita jadi ikhlas nggak, Pak? Ikhlas. Ya Allah, Engkau mengetahui hati saya ngaji, Engkau tahu
badanku capek banget. Yang baru pulang kerja, yang baru nabung hadroh, karena ya Allah saya ikhlas, saya takut ada waktu yang tersia hanya untuk tidur, padahal masih ada kesempatan kita ngaji. Sayang sekali umurnya nanti. Maka Anda ngaji ikhlas karena Allah, bukan karena nggak enak. Nggak enak, udah biasa ngaji, nanti nggak ngaji nggak enak. Bukan, tapi karena ikhlas pada Allah. Itu kalau takut. Yang kedua, sifat takut kepada Allah melahirkan sifat yang kedua. Apa itu? Sifat menjaga diri dari maksiat. Tadi disebutkan di depan, kalau orang takut kepada Allah, mau maksiat juga gak jadi. Berarti orang berani bikin maksiat karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang Al-Jalil. Itu saja sudah sangat bermanfaat untuk kita. Maka kita sebut ya Allah, ya Jalil, ya Allah, wahai Zat yang mempunyai sifat-sifat yang agung. Maka kita wiridkan dalam hati kita, kita getarkan makna Allah mantas salam sampai ya Dzal Jalali wal Ikram. Bukan hanya dibaca rutinitas setelah selesai sholat. Kita artikan ya Dzal Jalal, wahai Allah yang memiliki sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat keagungan. Insya Allah maka wiridan Anda ini akan menuntun Anda menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian menjadi pribadi yang ikhlas beribadah dan menjaga diri dari maksiat. Itulah enaknya, itulah hebatnya orang ngaji, Pak. Jadi kita ngaji ini agar kita semakin baik akidah kita, akhlak kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba Allah istiqamah dalam al-jalilnya Allah, menjaga khauf, menjaga khasyah kepada Allah, maka dialah Abdul Jalil, hamba Allah yang maha agung, yang maha besar. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang yakin serta mengamalkan, menerapkan Al-Jalil dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fadhil sampaikan, meskipun singkat, mudah-mudahan padat dan mudah-mudahan dicatat, direnungkan dan menjadi akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumdum ma'as salama wal afiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.